Shalom, sesuai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Raja Salomo di dalam kitab Khotbah menuliskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang dulu pernah ada akan ada lagi, dan apa yang dulu pernah diperbuat akan diperbuat lagi. Hal ini mengajarkan pada kita untuk selalu belajar pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Salah satu peristiwa penting yang harus kita pelajari adalah perjalanan bangsa Israel ketika mereka dikeluarkan Tuhan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Sekalipun dengan tangan yang perkasa Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, tapi Mesir tetap ada di dalam hati bangsa Israel, sebagian besar daripada mereka. Ketika Musa lama sekali tidak turun dari Gunung Sinai, maka bangsa Israel membuat anak lembu emas untuk disembah oleh mereka, seperti kebiasaan orang Mesir menyembah berhala. Orang Israel juga tetap melakukan percabulan, bersungut-sungut, berontak ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Dan hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga sebagian besar dari bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir tidak berhasil mencapai tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi mereka mati terhantar di padang belantara. Firman Tuhan menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sebagai berikut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara kita yang hidup di zaman akhir ini harus mencontoh, belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir ribuan tahun yang lalu. Mesir bagi kita itu melambangkan dunia ini. Tuhan Yesus dengan darahnya yang sangat mahal telah membeli kita dari iblis dari dunia ini dan membawa kita berjalan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, yaitu surga yang mulia. Dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Kanaan, kita harus membuang sifat-sifat dunia ini, kelakuan duniawi harus kita buang. Seperti kejahatan, percabulan, kesombongan, iri hati, dengki, kemunafikan, dan sebagainya harus kita buang. Dan kita harus menggantinya dengan tabiat-tabiat seperti Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal ini pasti bisa kita lakukan, saudara, kalau dalam hidup kita sehari-hari kita selalu melekat, menempel, intim dengan Tuhan melalui saat teduh tiap hari, menyediakan waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup. Firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar harus kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau itu kita kerjakan, maka tabiat kita, kelakuan kita akan semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pada waktunya nanti kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Tuhan terima kasih Engkau sudah mengajar pada kami untuk belajar dari apa yang terjadi di masa yang lampau, supaya kami tidak mengulangi apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, sehingga sebagian besar dari mereka tidak berhasil mencapai tanah Kanaan yang bagi kami melambangkan surga yang mulia. Tuhan, hamba berdoa agar semua yang mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan, mau hidup melekat kepadamu, menempel kepadamu, intim dengan Engkau, karena kekuatan kami hanya daripadamu, Tuhan. Menyediakan waktu untuk bersaat teduh, memuji, menyembah Engkau, membaca firman-Mu, merenungkan, dan yang lebih penting lagi, melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Maka hidup kami akan semakin lama, akan makin berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Karakter kami menjadi makin lama, makin serupa dengan Kristus. Sampai pada waktunya nanti, kami akan bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan Yesus, selama-lamanya dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.